setelah menikah juga masih tetap berhubungan sama laki-laki lain? Kalau bisa dibilangnya adalah sebuah ya pasti ada sebuah pengakuan suaminya ternyata selingkuh. Yang sangat jelas lagi ketika kalian lihat suaminya pergi semua belum lagi saya lihat kok ada ya Santi. saya ingin lihat kenapa Santi diem aja dari tadi. Boleh lihat tangannya nggak? Santi, bisa boleh lihat mata kamu nggak? Sebenarnya kamu menyembunyikan sesuatu juga ya, Santi. Di sini teka-tekinya banyak banget. Santi, jawab jujur sama Roy Kiyoshi. Kamu pernah dititipin ini juga ya sama bapak kamu? Hah? Masa bapaknya ngintipin anaknya, Roy? Santi? Bener. Jawab jujur sama iya. Bener. Mas, Bener gitu, Pak? kamu tega sama anak kamu sendiri. Pernah ngintipin anak sendiri mandi? Kamu tega sama dia. Nah, itu Nggak buktinya. mungkin. Nggak mungkin dia bohong dong. Kecil, bohong. Ngeliat bapak ngikutin aku. Pantas dari tadi kayak tertekan gitu kayak mukanya. Kamu ngelihat itu, Roy? Iya, Nah. soalnya dari tadi sepanjang perjalanan kita ngobrol berapa Aku sampai nggak berani bilang sama ibu. menit, beberapa menit dia tidak mau, dia terpaku dengan keadaan diam saja Diam aja gitu. dan tidak mau mengambil langkah yang salah. Jadi Kita pulang aja yuk. papa mama itu Bapak kamu nggak, cerai. saya nggak kuat. Saya mau tahu kenapa nggak bilang? Nggak berani, takut rumah tangga ibu sama bapak hancur. Mama Mas, saya udah bener-bener nggak kuat. Saya mau pulang aja. jadi Kamu yakin? fetish. Ini tapi ini nggak ada perselingkuhan kalau pertanyaannya itu. Tapi jelas ini satu kelainan. Iya. Kalau misalnya Tapi emang anak saya jadi korbannya. ya bukan, ini berarti kalau misalnya emang kalian bisa mempertahankan rumah tangganya, mempertahankan keluarganya, jelas suami ibu ini perlu perhatian secara medis, secara khusus. Ya, diajak kemana dulu, psikolog, psikiater, Iya. untuk penanganan seperti ini ya. Psikolog, iya. Dan Ya. Mas, Tapi anak saya jadi korban, Mas. Saya Gimana tetap secara nggak psikologi terima. anak saya? dia sudah ngintipin badan saya. Lu harus tanggung jawab. Tanggung jawab gimana ya? Rugi loh, Mas. Badan saya dilihatin sama dia. Saya akan temuin dia. Ibu saya nggak biar gini. Lu ya. Om Dodi, Apa lo Om Dodi, mau gua dekat? keluar aja, Om Dodi. Om Dodi. Lihat ya, Ini, di luar ini. abis lu. ternyata anaknya Bang Oji, juga Bang Oji telepon. diliatin, diintipin. Oke, Ibu. Ke orang lain, ke anak, lu hantem juga. Apa lagi sih? Sabar ya. Ya, terima kasih ya, Bu. Lu udah ketahuan salah. Kita hampir diusir gara-gara kelakuan kamu. Sekarang anak kamu sendiri jadi korban. Udah gini, Ibu Lia, Mas Dani, Santi, ada yang mau disampaikan mungkin dari Roy. Apa yang harus mereka lakukan? Yang jelas saya mau tanya, Ibu masih mau mempertahankan keluarga ini atau enggak? Yang jelas perceraian adalah satu hal yang sangat benci, ya kan? Apalagi udah ada anak. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana caranya bantu pasangan yang berbuat salah supaya bisa bantu mereka sama-sama. Tapi semuanya di tangan Tuhan. Sama saya, sama Santi terutama yang masih belum sebaik. Roy, apa yang bisa mereka Jadi intinya kalau bisa memperbaiki ya, Lia buka pintu maaf. Itu aja sih. masih mau begitu Enak maaf? banget minta maaf. Masih ada waktu. Oke, baik. Saya nutup kasus ini ya. Oke,
Kejujuran adalah modal awal dari keharmonisan rumah tangga. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku gelisah karena karyawannya difitnah memakai ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Cila. Selamat malam, Mbak Selamat Cila. malam. Iya, selamat malam, Pak. Apa yang mau Mbak Cila ceritakan? Ya, nama saya Cila. Umur saya 35 tahun. Saya ingin cerita, di kantor saya ada salah satu anak buah saya yang tidak kondusif. Jadi dia sering berantem, dan salah satunya ada dicurigai di anak buah saya itu sih. Apa yang dicurigai? Curigainya seperti kayak dia punya pakai benda-benda gaib gitu. Menurut aja kalau dia itu memang kayak pakai sesuatu yang hal-hal yang nggak benar. Emang ada perasaan hal apa? Kalau dalam cerita-cerita dari yang lain sih, ya. Tapi saya belum pasti untuk nemuin hal yang hanya kecurigaan. Ya, hanya Belum ada kecurigaan bukti saja. apa-apa. Boleh Ya. kami tahu nggak bekerja di bidang apa ya? Kebetulan saya malu sih ceritanya, Mas. Belum kenapa? Saya salah satu LC, tapi saya di sini sebagai maminya. Ini sebagai maminya. Jadi yang menggunakan itu si Anak buah saya. pendamping. Iya. Oke. Sejak Mbak Cila mencurigai anak buahnya pakai gitu-gituan, usahanya gimana? Baik kah? Sebenarnya sih lancar-lancar aja, cuman Sebenarnya nggak ada masalah. nggak ada masalah. Tapi di salah satu anak buah yang lainnya pada komplain gitu. Kalau untuk yang dia lebih tertarik kepada yang anak buah satu lagi saya curigain nih. Gitu. Komplainnya karena pelanggannya. Pelanggannya pada lari ke dia semua, gitu kan. Jadi dia nggak dapet tamu lah. Nanti kita lihat ya seperti apa, benar atau tidak. Jelas mungkin sahabat kami yang bisa melihat dan bisa berkomentar soal permasalahan ini. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Cila dengan tanggal lahir 27 September 1984 dan mendiami nomor rumah 54. Saat berada di dekatnya, saya langsung merasakan hawa panas yang sangat membara dari diri Cila. Kehidupannya terasa sangat gelap dan beraura negatif yang sangat pekat. Saya melihat adanya sebuah tekanan batin dalam diri Cila. Rasanya saya ingin sekali membuat ia sadar akan kegelapan dalam hatinya atau dunia malam. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Cila dengan tanggal lahir 27 bulan 9 1984 dan nomor rumah 54. Cila ini adalah seorang mami dari LC sampai dia ya. Dan belakangan dia merasa anak buahnya seperti pakai hitam. Masalahnya muncul saat anak buah yang lain komplain karena mereka kehilangan tamu, kehilangan pelanggan. Makanya malam hari datang ke menembus mata batin sebenarnya mau benar kecurigaannya terbukti. Oke, baik. Saya mau nanya kenapa curiga sampai sana ya? Karena ada salah satu anak buah saya yang
bilang kalau orang tersebut pakai susuk. Ya. Menuduh namanya siapa? Saya selalu mendengar cerita-cerita seperti ini, lebih kurang udah banyak banget kayak gini-ginian, dan ujung-ujungnya sebenarnya memang susuk atau sirik-sirikan, karena di dalam dunia LC perlu kecantikan atau servis yang memuaskan. Namun di sini saya belum mencium aroma susuk. Jadi, yang kamu lihat nggak pakai susuk, nggak ada, belum. Tidak ada, dan cenderung belum tendensinya. Oke. Gitu. Dan saya melihat adalah karakter yang bertentangan dengan saya merasakan itu difitnah. Kita ganti aja nama Iya. samarannya, kita ganti dengan Ratna. Oke, Ratna, that's good name. Ratna. Ratna ya. Kita ganti juga ya. Siska. Oke. Jadi Siska sama Ratna. Jadi Siska itu menuduh si Ratna menggunakan susuk. Tapi saya belum mencium bau susuk di sini. Saya tidak mencium ada aroma gaib. Tapi saya ada lihat kecenderungan sambil sih. Saya senggolan. Siapa yang memuaskan, siapa yang servisnya tulus, siapa yang servisnya enggak. Yang ibu dengar tuh seperti apa cerita dari Siska? Gimana dia melihat, merasakan, atau apa? Dia bilang gimana? Dia lebih bilang sih kalau customer tuh selalu yang ingin ditemani oleh si Ratna tersebut kan. Saya kan kalau di dunia kayak gitu di LC tidak boleh dalam hal-hal yang tidak lain dari itu, hanya pemandu. Ya dia bilang seperti itu karena jadi pelanggan yang datang banyak kan nanyain ke si Ratna itu. Ratna ini cantik memang. Ya anak buah saya lumayan lah pilihan semua. Itu saya mau tanya ya, bisnis roti ini itu merekrut anak buahnya tuh ibu yang jemput atau mereka datang ke? Ada salah satu juga dari rekan yang ngasih. Oh, ada penyalurnya. Ada penyalurnya juga. Gitu. Terus di training, dikasih pelatihan. Training pasti semuanya diajarin. Dan mereka hanya nemenin karaoke. Hanya menemani di batas luar itu, di luar pekerjaan itu. Tanggung jawab masing-masing. Iya. Tapi nggak dilakukan di situ, nggak boleh. Hanya menemani untuk karaoke saja. Tapi menurut ibu, anak-anak buah ibu biasanya menjalin hubungan nggak, atau mungkin menawarkan jasa lebih dari hanya sekedar memandu lagu, atau gimana? Kalau Disiplin dalam itu SOP peraturan. di pekerjaan kita ini, emang nggak boleh melakukan hal yang lain. Sejauh yang ibu tahu? Sejauh yang saya tahu sih biasanya baik-baik aja, cuman saat ini tuh mereka sedang lagi pada ricuh gitu loh. Gara-gara ini Tuh. hubungan ibu sama Siska cukup dekat. Semua dengan anak buah saya dekat semua. Kalau Siska sama Ratnanya? Kurang Anak tahu. buah? Dekat nggak? Antara anak buah, yang kita kan ada mesnya juga ya, menyediakan mes. Oh, mereka tinggal di mes nih, Ya, antar jemput. antar jemput. Ya baik. Saya jadi penasaran antara karakter yang lainnya. Ratna sama Siska ibu bawa nggak ke sini? Ada. Untuk ibu damaikan gitu ya sebenarnya. Iya. Tapi menurut feeling ibu nih, curiga nggak kalau Ratna emang pakai begini? Kalau lihat Feeling penampilannya sih, atau kalau, apa? kalau dari penariknya sih oke.